Oke, kita coba lagi. Mungkin tadi terkait dengan cara entry-nya, cara menentukan ya. Struktur itu kita lihat sekilas ketemu sudah. Contoh sekarang berlanjutnya ya. Contoh sekarang begini. Nah, ini yang sudah terbentuk, yang kanan sudah seperti itu. Ada beberapa candle. Kita tidak tahu memulai analisa jam berapa, siap waktu kita jam berapa. Contoh misalkan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi, berarti sekitar jam 11 siang. Kalau kita sudah ketemu seperti ini, yang kita bisa baca apa? Pertama selalu kita lihat candle yang terdekat dari runningnya. Kalau kita amati mungkin merah masih running, masih bergerak, ya kita ambil yang hijau-hijau ini. Berarti dominan oleh bullish ya, dominan oleh bullish. Maka kalau kita sudah kelihatan di sana high-nya di mana, tandai dulu satu hari itu. Ini high-nya. Yang di bawah low-nya di mana? Low-nya di bukaan di sini ya, hari itu. Karena dengan running jaraknya terlalu jauh yang bawah, maka kita bisa mencari low yang lebih dekat di sana. Ya, bisa mencari low di sini atau bisa mencari supportnya di sini. Tinggal kita ukur dengan running, misalkan jaraknya 400 sekian. Jadi jarak dengan running ini ada supportnya di 400 sekian. Nah, kalau kita memanfaatkan sell, boleh saja di situ ya. Boleh saja manfaatkan sell di situ. Ya, karena ini berada persis di supportnya, di garis support, kita naikkan sedikit. Oke, kita naikkan sedikit gitu. Jadi area pentingnya yang di atas itu ada high-nya, kita naikkan dari high-nya untuk nanti menempatkan posisi buy. Arahnya lebih condong ke atas karena masih hijau, belum ada tanda-tanda merah yang kuat. Kemudian kita lihat lagi dengan menarik garis Fibonacci, bukan, dengan range yang satu hari kemarin. Ini perlu diperhatikan karena satu hari itu sudah bergerak. Ini high dan low satu hari itu sudah cukup panjang, sehingga tertingginya atau area jenuhnya akan di sini, kisaran ini atau di puncaknya sekalian. Ini kalau dia naik. Kalau dia turun karena sudah ada tinggi, maka kira-kira akan sampai di sini. Atau karena ada support di situ, bisa jadi nanti di sini. Ya, kita melihat dari histori dari hari-hari sebelumnya, hari kemarin, hari lusa sebelumnya, ini range-nya segini, kira-kira seginilah panjangnya. Kita lihat di sebelah atas itu apakah ada resisten. Ya, kita bisa tarik mungkin seperti ini ya. Tarik ke kanan, tarik ke kanan. Ini adalah bentuk dari area penting ya. Ini bentuk dari area penting seperti ini. Mana yang kira-kira menyentuh? Nanti kita lihat. Nah, yang menyentuh yang mana? Nah, kalau yang bawah sudah tidak mungkin karena dilewati, maka yang menyentuh dulu yang mendekati di sini. Yang menyentuh itu di sini. Sehingga ketika dia sudah menyentuh di sana, berada di resisten ya, berada di resisten, bisa jadi nanti akan terkoreksi ya, bisa jadi akan terkoreksi di sana. Secara umum trennya begini ya, tarik garisnya naik, ini mulai di sini. Kemudian ada koreksi kecil dan koreksi lagi. Ya, high dan low-nya masih menuju ke atas. Sehingga akan cenderung naik jika nanti break di area resisten di sini. Ini ada resistennya, kalau break di sana akan cenderung naik. Sehingga kalau kita menempatkan posisi buy di 2024 ini sangat realistis ya. Dengan pertimbangan adalah break level di sana. Apakah kita bisa mencari atau menentukan pembalikannya? Ya bisa saja. Kita bisa menempatkan pembalikan dari tren yang ada ini. Karena ini cenderung trennya naik, berada di area resisten biasanya akan koreksi. Jadi kalau kita gambarkan kemarin naik, tren naik itu begini, turun ini tidak lebih rendah dari low sebelumnya, kemudian naik lagi, break dari resisten, kemudian turun lagi. Maka yang ke limanya ya ini 1 naik, 2 turun, 3 naik lagi, 4 turun, yang kelimanya adalah naik lagi
Ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang sudah posisinya sudah di keempat. 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun. Yang kelima akan condong naik. Tapi karena sudah tinggi, kita ukur di atasnya ini harus dilewati, sehingga buy-nya di situ. Sementara sell-nya kita taruh agak menjauh dari sumbu-sumbunya di sini. Ini sell-nya. Targetnya tinggal ngukur aja. Kita ambil 500 atau 600 di bawah atau di atasnya. Ya, kalau sell di bawahnya, kalau buy di atasnya. Tinggal mengukur saja. Tarik 600. Nah, karena yang paling dekat itu di sini di area supportnya, ya berarti ini target yang terdekat. Yang buy bagaimana? Yang buy kita ambil yang terdekat juga. Nah, di atas itu hampir 700, kita turunkan sedikit. Nah, persis berada di sumbu-sumbu yang tidak disentuh, sekitar 500. Itu dulu caranya. Jadi kalau misalkan nanti resikonya taruh di 400 atau 300, SL-nya kalau mau SL di angka 300 atau 400. Oke, kita coba lihat apakah dia akan break di atas atau enggak. Nah, sampai di resistennya itu hanya mendekati saja, mendekati, kemudian mencoba naik sedikit tapi gagal. Mencoba naik tapi gagal. Apakah bisa sell di situ? Tetap kita ambil di bawah levelnya, di bawah merahnya, biar memastikan ya. Kalau saya ambil lebih di bawah sumbunya ini biar lebih meyakinkan. Toh juga range-nya masih cukup. Kalaupun turun dari high dan low-nya, target sampai di sini bahkan masih bisa. Bukan hanya di 21, 2010, tapi 2002 masih bisa. Artinya masih realistis ya dari sisi daily range-nya. Oke, kita geser. Nah, ternyata pergerakannya pendek-pendek ya. Dia mau bergerak turun tapi pendek-pendek ya. Biasanya kalau pendek-pendek itu agak lama ya. Pergerakan yang kuat agak lama. Oke, sekarang perhatikan di situ. Nah, bagaimana kalau tersentuh dan jamnya sudah pagi, jamnya sudah cukup malam. Kalau tersentuh jamnya sudah di atas jam 10 ya, maka diusahakan sesegera mungkin exit. Berapapun untungnya atau bagaimanapun cara kita untuk bisa menutup kerugian. Kenapa? Kalau udah jam 11 ke atas biasanya sudah kekuatan itu sudah mulai melemah, dia akan konsolidasi kecil. Nah, suatu saat kita akan dihadapkan pada kondisi seperti ini. Kita kadang untungnya tidak banyak, kemudian balik lagi. Naik pun juga tidak terlalu jauh sampai pagi seperti itu. Maka harus segera mengambil tindakan ya, mengambil keputusan apakah kita rugikan atau kita cari recovery-nya supaya rugi itu tidak terlalu banyak. Jadi pergerakannya seperti ini, kadang tidak terlalu banyak ya. Coba kita lanjut lagi yang berikutnya, apakah akan naik atau tidak. Jadi meskipun trennya cenderung naik, tapi kalau tidak mampu menembus area pentingnya akan kembali terkoreksi. Sehingga kalau kita gambar berikutnya seperti ini. Ini terkoreksi berada di area levelnya, maka bisa jadi nanti akan kembali naik, bisa jadi akan kembali naik. Andaikan kita baru melihat candle yang terbentuk itu ada 4, 1, 2, 3, 4, artinya jam 6, 7, 8, jam 9 pagi. Yang paling mudah itu tetap kita tandai ini supportnya atau area penting di bawah. Yang di atas itu ada high-nya di sini. Ada high-nya di sini untuk menempatkan area penting ini. Kita tarik sebelah kiri ya, mungkin sambung, dan kita hindari untuk entry di area itu ya. Lebih baik kita tunggu break di bawah, break levelnya atau break di atas. Kenapa? Karena tidak ada tanda, belum ada tanda tren di sana, range-nya masih panjang, sehingga kita butuh break ya, karena ini berdekat dengan resisten. Kita tunggu sekalian di atas ya, sekalian di atasnya. Kemudian range-nya kita ukur, kira-kira kalau dia naik ya, ini kita ambil, karena kalau arahnya naik itu low-nya taruh di terendah harga hari itu yang sudah terbentuk ya. Nanti kalau ada yang terbentuk lebih rendah lagi ya kita sesuaikan. Kalau kita ambil posisi buy di sana, targetnya apa? Cukup
400 sekian ya. Target itu harus realistis. Di sini ada resisten ya, targetnya masuk di sana. Maka karena cuma 400 sekian ya harus kita terima nanti ketika hanya sampai di situ. Kemudian jarak runningnya di sini misalkan ini sudah 500-an ya. 500 biasanya agak panjang, kalau saya mesti saya rapatkan di sini. Hanya saya ambil yang terdekat dari high-nya yang satu hari itu, sehingga masih bisa dapat peluang lebih. Nanti kalau targetnya sampai di ujung atas itu bahkan lebih dari cukup ya, saya turunkan lagi bahkan targetnya sehingga lebih aman.